Saya sudah membaca Alkitab bertahun-tahun sebelum benar-benar memperhatikan kisah ini. Mungkin kamu juga. Kisahnya begitu kuat, begitu manusiawi, dan begitu menyentuh hati. Rispa bukan seorang nabi, bukan seorang ratu, hanya seorang ibu yang hatinya sangat hancur. Kemungkinan besar banyak orang Kristen tidak pernah mendengar namanya, padahal kisahnya tercatat dalam Alkitab dan mengandung pelajaran yang sangat dalam. Pada masa Raja Daud, Israel mengalami kelaparan yang berlangsung 3 tahun berturut-turut. Setelah Daud mencari Tuhan, terungkap bahwa ada kesalahan yang belum diselesaikan dari masa Raja Saul terhadap bangsa Gibeon. Sebagai bagian dari penyelesaian itu, 7 keturunan Saul diserahkan kepada orang Gibeon. Di antara mereka ada 2 anak Rispa. Mereka dihukum mati. Dan tubuh mereka kemudian digantung di tempat terbuka. Dan disinilah kisah yang jarang dibicarakan itu dimulai. Alkitab tidak mencatat Rispa berteriak, tidak mencatat ia melakukan perlawanan, tidak ada mujizat yang turun dari langit. Tetapi ada sesuatu yang ia lakukan. Rispa datang ke tempat tubuh anak-anaknya digantung, lalu ia tinggal di sana hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan berbulan-bulan. Saat siang ia mengusir burung-burung yang hendak memakan jenazah mereka. Saat malam ia menghalau binatang liar yang datang mendekat. Bayangkan itu, seorang ibu duduk sendirian di bawah panas matahari dan dinginnya malam, tanpa kepastian, tanpa penghiburan, tanpa janji bahwa keadaan akan berubah. Ia hanya tidak mau meninggalkan anak-anaknya. Kasih seorang ibu membuatnya tetap bertahan ketika semua orang lain sudah pergi. Dan yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah kenyataan bahwa tidak ada mujizat yang terjadi, tidak ada malaikat yang datang, tidak ada suara dari surga, tidak ada keajaiban yang menghapus dukanya. Yang ada hanyalah kasih seorang ibu yang tetap bertahan, bahkan ketika kematian sudah merenggut anak-anaknya. Lalu suatu hari, kabar tentang apa yang dilakukan Rispa sampai kepada Raja Daud. Dan ketika Daud mengetahui apa yang dilakukan perempuan itu, hatinya tergugah. Ia kemudian memerintahkan agar jenazah mereka dikumpulkan dan dimakamkan secara terhormat bersama keluarga Saul. Akhirnya mereka mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Yang membuat saya terus memikirkan kisah ini adalah satu hal. Rispa tidak mengubah keadaan, ia tidak bisa menghidupkan kembali anak-anaknya. Ia tidak bisa membatalkan keputusan yang sudah terjadi. Ia bahkan tidak mendapatkan mujizat seperti yang sering kita baca dalam kisah-kisah Alkitab lainnya. Tapi kasihnya begitu nyata sehingga akhirnya menggugah hati seorang raja. Dan mungkin itulah alasan kisah ini dicatat. Karena Alkitab bukan hanya menceritakan orang-orang yang menang. Alkitab juga mencatat orang-orang yang terluka, orang-orang yang berduka, orang-orang yang tetap berjalan ketika hidup tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Rispa mengingatkan kita bahwa di balik halaman-halaman Alkitab ada manusia nyata dengan air mata yang nyata. Dan mungkin itu sebabnya kisahnya tidak boleh dilupakan.